Shalom, puji nama Tuhan, bersama saya Pendeta Paulus Ajong dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana, Pontianak. Kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis pada hari ini yang terdapat dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayat 39. Dan saya hanya membaca sampai ayat 27. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami merendahkan diri, sujud, bersyukur atas tuntunan pemeliharaan Tuhan yang tiada berkesudahan di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan boleh bangunkan kami di pagi ini dengan keadaan yang baru, semangat yang baru, dan terlebih dengan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Roh Kudus Tuhan dicurahkan atas kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar menerangi hati dan kehidupan kami, dan terlebih menjadi sumber kekuatan, pengharapan dalam perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami rindu dan haus untuk dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibrani 10 ayat 19 sampai ayat 27 di bawah perikop ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus Kristus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita masih dalam suasana Minggu Sengsara. Tuhan kita Yesus Kristus, tinggal 4 hari lagi kita akan merayakan hari Jumat Agung, yaitu hari kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. 3 hari kemudian kita akan merayakan hari Paskah, yaitu hari kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita sangat sadar bahwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus sangat substansial dan sangat mendasar bagi kehidupan orang-orang percaya. Karena kematian Yesus Kristus adalah puncak penebusan dosa orang-orang percaya. Di mana kita tahu setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua manusia
telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut, yaitu kematian kekal, penderitaan kekal, dan hukuman kekal. Dan satu-satunya supaya manusia luput dari maut, penderitaan kekal, hukuman kekal, yaitu apabila dosa sudah ditebus, dosa sudah disucikan. Dan puji nama Tuhan, tatkala tidak ada satupun manusia yang layak dan bisa untuk menebus dosa manusia yang telah berdosa, tetapi Allah telah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, ke dalam dunia untuk menjadi sama dengan manusia kecuali dosa. Dan dalam kemanusiaan Yesus Kristus, Ia menebus dosa umat manusia di atas kayu salib melalui pengorbanan kematian Yesus yang kita rayakan pada Jumat Agung beberapa hari ke depan. Dan puji nama Tuhan, Yesus ternyata bukan hanya berakhir pada kematian sebagai puncak penebusan dosa, tetapi Yesus bangkit dari kematian yang kita rayakan melalui Paskah 3 hari setelah Jumat Agung. Dan kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati itu sekaligus menumbuhkan pengharapan baru bagi orang-orang percaya. Jika sebelumnya konsep dunia mengatakan hidup berawal dari tidak ada, berakhir ke tidak ada tatkala manusia meninggal dunia. Namun kebangkitan Yesus Kristus mengubah konsep kehidupan orang-orang percaya. Hidup berawal dari tidak ada, tetapi bukan berakhir ke ketiadaan setelah manusia meninggal, tetapi justru berakhir dengan kehidupan. Dan itu telah dimulai melalui kebangkitan Yesus Kristus. Itu berarti orang-orang percaya juga harus meyakini hidup manusia, saudara-saudari dan saya, dari tidak ada, kemudian bukan berakhir ke ketiadaan setelah kita mati, tetapi justru berakhir dengan kehidupan. Ambil bagian dalam kebangkitan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini sangat penting bagi kita. Mengatakan bahwa oleh darah Yesus Kristus, oleh pengorbanan Yesus Kristus, oleh kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, maka kita menjadi orang-orang yang istimewa. Karena kalau sebelumnya orang-orang berdosa tidak layak datang kepada Tuhan, karena dosa menghalanginya untuk bisa datang kepada Tuhan. Tetapi dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, darah Yesus Kristus menebus dosa umat manusia, maka kita menjadi sangat leluasa untuk menghampiri Tuhan, untuk datang kepada Tuhan melalui Yesus Kristus. Bahkan firman Tuhan mengatakan Yesus Kristus bukan hanya sang penebus dosa, bukan hanya berkorban menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa umat manusia, tetapi juga Yesus Kristus juga sebagai imam besar. Jika sebelumnya orang-orang berdosa untuk membawa doa dan pengampunan, termasuk untuk membawa kurban-kurbannya kepada Tuhan, hanya boleh melalui para imam. Tetapi dengan kehadiran Yesus Kristus, dengan pengorbanan Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, menebus dosa umat manusia yang percaya kepadanya, maka kita, saudara-saudari dan saya, kita bisa langsung datang kepada Tuhan tanpa melalui perantaraan siapapun, tanpa melalui birokrasi apapun. Setiap pribadi punya akses untuk datang kepada Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, karena setiap pribadi memiliki akses untuk datang, terhubung, tersambung, berkomunikasi dengan leluasa kepada Tuhan. Firman Tuhan ingatkan kepada kita, agar kita masing-masing bisa menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, dengan penuh keyakinan iman yang teguh kepadanya.
Tidak ada penghalang bagi kita. Tidak ada birokrasi lagi yang harus kita lewati. Setiap pribadi bisa datang langsung kepada Tuhan melalui doa, melalui perenungan firman Tuhan seperti saat ini. Termasuk juga firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita benar-benar berpegang teguh dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus yang telah menebus dosa kita, yang telah mati bagi pengampunan dosa kita, dan telah bangkit dari kematian sebagai tanda ia kembali ke naturnya sebagai Allah yang menyelamatkan, yang mengampuni. Dan terlebih firman Tuhan mengingatkan saudara-saudari dan saya agar kita hidup saling memperhatikan, saling mendorong dalam pekerjaan baik. Dan terlebih untuk itu kita dituntut jangan sampai menjauhkan diri dari perkumpulan-perkumpulan, dari pertemuan-pertemuan, persekutuan-persekutuan ibadah bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari dan saya. Selamat berkarya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengar hari ini, dan biarlah itu menjadi suluh pelita penerang dalam kehidupan kami masing-masing. Hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami meyakini itu semua atas perkenan Tuhan. Jika Engkau berkenan, jauhkan kami dari segala mara bahaya, bencana, sakit, penyakit, kuasa iblis, kuasa setan. Dan biarlah hanya berkat-berkat Tuhan curahkan atas kehidupan kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan hidup kami hari ini, esok dan seterusnya, hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.